Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini, Bu Fitri? Baik, luar biasa. Baik ya. Saat ini, kalau tidak salah, Ibu akan melaksanakan pembelajaran Pembelajaran di kelas 10 di sana, Pak. di kelas 10 Busana. Nah, bagaimana Ibu punya perasaan terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan? Ya, perasaan saya baik. Baik ya. Ya. Oke, apa yang ingin Ibu tingkatkan pada pembelajaran kali ini, Bu? Dalam pembelajaran kali ini, saya mengharapkan untuk peningkatan pembelajaran yang membentuk diferensiasi Oke, jadi pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu akan yang tingkatkan. akan ditingkatkan. Nah, eh, Ibu sudah mengetahui mengenai pembelajaran berdiferensiasi? Untuk mengetahuinya, mungkin Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. belum terlalu paham. Oke, belum terlalu paham. Jadi, untuk bisa memahami pembelajaran berdiferensiasi, apa yang akan Ibu lakukan? Eh, Karena kan sekarang sudah ada media yang Ibu bisa gunakan, kira-kira media apa yang Ibu akan gunakan untuk mengetahui pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin media sosial seperti YouTube, pembelajaran dari YouTube gitu. YouTube. Iya. Oke. Selain YouTube ada lagi, Bu? Mungkin bacaan dari Google. Bacaan dari Google. Jadi itu adalah sarana untuk mengetahui pembelajaran Pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tadi sudah dikatakan nanti di kelas di 10 kelas 10 Busana. Busana. Kalau bisa tahu kapan, Bu, pembelajaran berdiferensiasi akan dilaksanakan? Pembelajarannya akan dilaksanakan pada tanggal 11 April 2023. Nah, 11 April. Nah, persiapan apa saja yang Ibu telah lakukan untuk melakukan pembelajaran tersebut, Bu? Yang pertama menyediakan modul dan menyiapkan LKPD, persiapan pembelajaran, misalkan alat peraga yang digunakan. Oke. Apa ukuran keberhasilan dari pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu akan laksanakan? Ukurannya mungkin hasil dari pemahaman siswa, Oke. keterampilan siswa juga. Hasil dari pembelajaran diferensiasi menyangkut pemahaman. Pemahaman dan Iya. keterampilan siswa. Oke, baik. Nanti tanggal 11 April itu akan dilaksanakan. Oke. Kalau begitu terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi pada tanggal 11 Terima April. kasih, Bapak. Indri, Macy, Rahel, Zevania, Alicia. Oke, semuanya hadir. Untuk saat ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menggunakan konsep sudut berelasi untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri lain. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan trigonometri berdasarkan analisis atas informasi yang diberikan. Pada minggu yang lalu, kita telah membahas sampai dengan masing-masing kelompok berdiskusi untuk materi. Silahkan menggunakan handphone, bisa dicari di Google karena kita tidak ada buku. Silahkan cari pengertian untuk kuadran 2, 3, dan 4 beserta dengan masing-masing contohnya. Jika ada yang mau bertanya, silahkan masuk saja. Kuadran 2 itu apa? Sudut-sudut relasinya seperti apa? Ini pengertian di kuadran 1. Ulang. Berikan atau dipersilakan untuk
siswa silakan mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Presentasi itu 2, 3, 4. Halo. Kuadran 2 saja. Perkenalkan diri dulu, baru Gimana Bu? Perkenalkan. Itu tujuh kelompok. Lupa malu itu. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1. slide relasi 180 derajat. Untuk kelompok 2 apakah ada pertanyaan atau sudah jelas seperti ini? Sudah? Oke, terima kasih. Untuk kelompok 1 silahkan tangan dulu. Berikan applause. Kelompok 2 sudah selesai? Tinggal solusi ya. Perwakilan saja. Yang Rena sempat ya. Tinggal solusi batu ini. Ya, Seva. Perwakilan saja. Nggak apa-apa, nggak perlu malu. Cuma 7 orang lu malu. Tidak, sejelas semua. Sudah? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Applause dulu. Jadi untuk kelompok 1 dan kelompok 2 pembahasannya sudah bagus. Pengertian-pengertiannya juga bisa diterima, bisa dimengerti untuk contoh-contoh soalnya. Dan untuk kelompok lain juga tidak ada pertanyaan, berarti sudah mengerti. Jadi untuk sekarang, karena pembahasannya sudah selesai, Ibu mau kasih lembar kerja peserta didik untuk per kelompok. Jadi silakan untuk kelompok mengisi LKPD yang sudah tersedia. Di belakang ada soal. Jadi isi dulu nama-nama kelompok, lalu jawab bersama kelompok untuk soal-soal yang di belakang. Silakan bahas per kelompok. Untuk yang kegiatan 1 sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, kelompok 2. Silakan bahas per kelompok. Jadi di sini mau dilihat untuk paham atau tidaknya kalian. Kalau masih ada yang belum paham, silakan bertanya ke teman satu tim. Kalau masih belum paham, hanya terbagi 4 kuadran. Kuadran pertama semua perbandingan positif. Dan untuk kuadran kedua hanya sinus yang positif. Kuadran 3 hanya tangen yang positif, dan kuadran 4 hanya kosekan yang positif. Oke, kita applause untuk Indri yang sudah memberi kesimpulan. Oke, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Kita akan menutup pembelajaran. Silakan satu orang atau satu siswa dari kalian untuk berdoa di depan. Berdiri. Siapa dia? Ya, silakan. Enggak apa-apa. Ayo, mana duduk di muka boleh? Silakan di depan boleh. Sempat sini. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih atas berkatmu kami bisa selesai belajar ya Bapak. Sebentar lagi kami melanjutkan pelajaran kami. Kita minta kamu untuk bisa berakhir dan ya Bapak, ini dengan perjalanan kami dalam nama kami berdoa.
Jadi untuk minggu depan, Selamat siang Ibu Fitri. Iya, selamat siang Pak. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Baik, terima kasih. Ibu tahu apa rencana pertemuan kita hari ini? Iya, tahu Pak. Untuk membahas hasil supervisi dari pertemuan sebelumnya. Baik, terima kasih. Tadi Ibu telah sampaikan mengenai kita akan membahas tentang hasil supervisi ya. Nah, selanjutnya kalau tujuan pertemuan kita sendiri bagaimana? Tujuannya untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang telah didapatkan yang lalu. Oke, jadi kita akan mencari solusi ya seperti yang Ibu katakan. Nah, untuk ukuran keberhasilan pertemuan ini sendiri menurut Ibu bagaimana? Keberhasilannya itu saya mendapatkan atau menemukan solusi dari permasalahan yang sebelumnya itu. Baik. Nah, dari skala 1 sampai 10, Ibu merasa Ibu punya penampilan saat di supervisi waktu lalu bagaimana, Bu? Untuk skalanya 6, Pak, karena untuk pembelajaran belum menggunakan LCD dan belum menemukan gaya belajar siswa. Oke. Nah, apa yang Ibu rasa dalam Ibu punya diri yang bisa menjadi kekuatan dalam memuluskan langkah supaya tujuan yang Ibu telah tetapkan dapat tercapai? Saya sangat menguasai materi di bidang saya, itu matematika, dan memiliki kedekatan dengan para peserta didik. Baik. Nah, dari kekuatan yang Ibu miliki, bagaimana supaya bisa dikembangkan agar tujuan yang Ibu ingin capai dapat dilaksanakan supaya lebih baik lagi? Saya akan mendorong para siswa untuk lebih menguasai pembelajaran dan meningkatkan gaya belajar siswa berdasarkan potensi yang mereka miliki. Nah, bagus sekali. Kita tadi sudah bicara tentang kekuatan dan juga peluang-peluang yang bisa Ibu manfaatkan dalam memuluskan tujuan yang ingin Ibu capai. Nah, sekarang menurut Ibu adakah gangguan atau hambatan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan? Untuk permasalahannya mungkin di bagian kelistrikan. Kelistrikan, bisa lebih lanjut Bu, kelistrikan yang dimaksud? Saya pada saat berpresentasi terus tiba-tiba saja lampu padam. Jadi bisa menghambat untuk proses belajar mengajar. Baik. Nah, solusi untuk menghadapi gangguan yang Ibu katakan tadi apa, Bu? Ya, untuk solusinya saya menghubungi pihak sekolah, terutama di bagian Sarpras, untuk jika ada masalah di bagian kelistrikan seperti di lampu bisa menyediakan genset. Baik, terima kasih. Nah, rencana aksi apa yang Ibu canangkan supaya tujuan bisa dicapai? Yang pertama menghubungi pihak sekolah agar bisa meminjam LCD untuk penunjang proses pembelajaran, terus mengidentifikasi gaya belajar siswa, kemudian mencari tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi dari internet, dan mungkin bisa juga dari teman-teman guru yang lebih paham di bidang atau pembahasan tentang materi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, terkait supervisi yang kita telah laksanakan dan capaian yang Ibu telah katakan tadi, dalam menyampaikan tujuan ini, jangka waktu yang Ibu telah canangkan supaya lebih baik lagi ke depannya kapan, Bu? Untuk waktunya
sampai semester baru. Soalnya untuk sekarang sudah masuk pada masa ujian sekolah. Nah, untuk ukuran keberhasilannya terhadap rencana yang Ibu canangkan bagaimana? Bisa mendapatkan izin dari sekolah untuk menggunakan LCD. Terus teridentifikasinya gaya belajar siswa. Kemudian dapat lebih memahami pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Nah, biasanya dalam rencana ya tidak bisa dihindarkan, tetap biasa saja ada gangguan-gangguan ya yang akan terjadi. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu mengantisipasi gangguan-gangguan yang bisa saja terjadi dalam perencanaan yang Ibu telah canangkan tadi? Yang pertama pastinya menetapkan jadwal untuk pertemuan dengan pimpinan sekolah, terus identifikasi gaya belajar siswa, kemudian penguasaan pembelajaran di bidang atau materi yang berdiferensiasi. Oke, baik. Siapa saja yang Ibu pikirkan yang bisa membantu Ibu dalam pengembangan kompetensi yang Ibu ingin capai tadi? Yang pertama pasti pimpinan sekolah, terus guru-guru yang berada di sekolah, dia mungkin guru-guru penggerak seperti Bapak. Masih ada lagi kira-kira selain itu? Ya sih Pak, Itu untuk sementara itu. sebentar. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut dari coaching saat ini? Pada semester baru, di awal semester mungkin akan bertemu kembali dengan Bapak untuk menentukan tujuan pembelajaran apakah sudah sesuai dan berjalan dengan semestinya. Baik, dari semua yang Ibu katakan tadi, apalagi yang rencananya Ibu akan capai? Untuk gaya belajar siswa, sebaiknya saya harus meningkatkan lagi berdasarkan minat pembelajaran mereka. Karena untuk setiap siswa pasti minat pembelajaran mereka itu beda-beda. Potensi juga mereka beda-beda. Oke, jadi itu yang ingin Ibu capai lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi terima kasih. Nanti kita akan berkomunikasi kembali. Semoga wawancara kita saat ini bisa menghasilkan solusi yang Ibu inginkan agar tujuan yang Ibu inginkan juga dapat tercapai. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak.